Perkenalkan, nama saya Ocha Nazira dengan NIM 24040473 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan faktor pengaruh menyimak dalam masyarakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu menyimak. Menurut Tarigan, pada tahun 2018, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi menangkap, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Menyimak juga sangat penting dalam masyarakat karena memiliki banyak manfaat, diantaranya memperoleh informasi, wawasan, dan pengetahuan. Yang kedua, menambah pengalaman hidup. Yang ketiga, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang keempat, mengumpulkan data untuk membuat keputusan yang masuk akal. Yang kelima, memberikan respon yang tepat. Keenam, membentuk sikap aktif dan peka. Ketujuh, memperluas pandangan, dan yang terakhir, untuk memenuhi rasa ingin tahu. Menurut Tarigan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak. Yang pertama, ada faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, dan ada juga faktor lingkungan. Faktor fisik ialah kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan dalam menyimak. Sebagai contoh, ada seorang penyimak yang suka sekali mendengar dalam keadaan yang sama itu. Dia mungkin saja terganggu serta dibingungkan oleh upaya yang dilakukannya untuk mendengar. Secara fisik, dia mungkin berada jauh di bawah ukuran gizi yang normal sehingga tingkat perhatiannya rendah. Kesehatan serta kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang turut menentukan keberhasilan menyimak. Oleh karena itu, faktor-faktor fisik yang dapat mengganggu dan menghambat proses kelancaran menyimak perlu dihilangkan. Faktor psikologis juga turut mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberikan pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Contoh faktor negatif itu antara lain prasangka dan kurang simpati, keegosentrisan, dan keasikan terhadap minat pribadi, pandangan yang kurang luas, kebosanan, dan kejenuhan, serta sikap yang tidak layak dilakukan terhadap pembicara. Sedangkan faktor positif yang menguntungkan bagi kegiatan menyimak seperti pengalaman masa lalu yang menyenangkan sehingga dapat menentukan minat dan pilihan, serta kepandaian yang beraneka ragam. Faktor pengalaman. Sikap merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita sendiri. Kurangnya minat merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak itu. Sikap-sikap antagonistik, sikap yang menentang, serta sikap bermusuhan timbul dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Faktor pengalaman merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi proses menyimak seseorang. Faktor sikap. Pada dasarnya, manusia mempunyai dua sikap utama, sikap menerima dan menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal menarik dan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya. Dan sebaliknya, orang akan bersikap menolak pada hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan sama sekali. Kedua hal itu memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Sebagai pendidik, nantinya kita pasti lebih memilih dan menanamkan dampak positif kepada siswa didik kita dari segala bahan yang disajikan, khususnya bahan simakan. Contohnya, menyajikan bahan pelajaran yang baik dengan materi simakan yang menarik, ditambah dengan penampilan yang mengasihkan dan mengagumkan. Jelas, sangat menguntungkan dan sekaligus membentuk sikap positif bagi siswa-siswa didik. Faktor motivasi.
Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Begitu pula dengan menyimak. Dorongan dan tekad diperlukan dalam mengerjakan sesuatu dalam kehidupan ini. Menerangkan pembelajaran dengan baik dan jelas, mengutarakan maksud dengan tujuan yang hendak dicapai, serta bagaimana cara mencapai tujuan. Jelas merupakan suatu bimbingan kepada para siswa untuk menanamkan serta memperbesar motivasi mereka untuk menyimak dengan tekun. Faktor jenis kelamin. Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa antara pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda dan cara mereka memusatkan perhatian pada suatu pun berbeda pula. Contoh perbedaan menyimak pria dan wanita. Untuk pria terdiri dari objektif, aktif, keras hati, analisis, rasional, tidak mau mundur, netral, intrusif, berdikari, swasembada, dan menguasai emosi. Sedangkan untuk wanita terdiri atas subjektif, pasif, simpatik, difusif, sensitif, mudah terpengaruh, cenderung memihak, mudah mengalah, reseptif, dan bergantung emosional. Yang terakhir, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Faktor lingkungan berupa faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Contoh dari lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Sedangkan contoh lingkungan sosial mencangkup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan juga mengetahui bahwa sumbangan-sumbangan mereka akan dihargai. Anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk didengarkan akan lebih sigap lagi mendengarkan apabila seseorang mempunyai kesempatan berbicara.